Patient Support Analysis Part 3 United Health SQL Interview Question. Oke, United Health Group punya program namanya Advocate for Me yang dia tuh membolehkan member ya untuk menelpon advokat atau penasehat lah untuk mendapatkan support ya untuk kesehatan mereka, baik itu behavioral, clinical, well-being, healthcare financing, dan seterusnya. Tulis query untuk mendapatkan pasien yang dia tuh menelepon di rentang waktu 7 hari dari call sebelumnya. Jika seorang pasien itu dia menelepon misalkan lebih dari 2 kali dalam jangka waktu 7 hari, maka ya ditulis sebagai satu pasien gitu kan. Gitu, kita punya satu tabel callers ya, dia tuh ada policy holder ID gitu ya, ID dari si penelepon, case-nya ID-nya apa, call kategorinya apa, lalu tanggal telepon diterima, durasi telepon, dan juga original ordernya apa. Simple output adalah banyaknya pasien ya yang dia tuh menelepon dalam rentang waktu 7 hari sejak telepon terakhir kayak gitu. Perlu diingat ya, kalau kita lihat di sini tuh yang penting adalah si pasiennya dia menelepon dalam rentang di bawah 7 hari kayak gitu. Jadi misalkan kayak gini, ada yang telepon tuh dia dari telepon pertama sampai ke telepon kedua dia tuh let's say 3 hari, terus dari telepon kedua telepon ketiga tuh misalkan 10 hari nih, ya udah tetap dihitung satu ya kan, karena apa, karena dia pernah melakukan telepon di bawah 7 hari kayak gitu, itu yang penting. Oke, kita mulai ya. Cara sederhananya adalah ya udah kita hitung ya, itu kan jarak antara telepon terakhir sampai dan juga telepon sebelumnya kayak gitu. Oke, select, terus policy holder ID, lalu ada call kategori. Nah, call kategori ini tuh kita coba ya namanya current call aja deh. Terus selanjutnya, nah kita klik ya, karena kita mau nambah kolom terakhir dia nelpon sebelum current call gitu. Partition by order by call receive. Kan kita misalkan dia sebagai previous call from from callers. Coba dulu run. Oke. Ke current call, salah, current callnya kok ini sih, call receive, aneh. Nah ya, itu kan kita punya policy holder ID, current call, hingga previous call. Nah kita langsung pengen tahu dia tuh intervalnya berapa nih, jarak antara ini dengan ini. Ya udah, kita tinggal kurangi aja ya. Kita ganti sebagai interval. Intervalnya berapa hari? Oh ya, karena pengen berapa hari ya udah ya ininya extract day aja. Extract day from ini. Oke, itu kan. Nah, contohnya kayak gini maksudku. Misalkan policy holder ID itu 5 yang 50837000 tuh ya. Dia tuh interval teleponnya tuh kan 3 hari ya. 1 ke 2 tuh 3 hari, 2 ke 3 62 hari kayak gitu. Nah, dia tetap dihitung karena apa? Karena dia pernah menelepon di bawah 7 hari gitu. Oke, maksudnya apa? Ya langsung aja kita filter aja ya ini policy holder ID yang dia tuh punya ini di bawah 7 kan kayak gitu.
Udah, berarti ini kita simpan sebagai CTI. Ini apa ya? Call interval. Nah, ini call interval. Ini from select tuh ya, select ya kan, kita select count distinct tuh ya, karena kita pengen menghitung berapa banyak policy holder ID yang dia tuh menelpon di bawah 7 hari. S apa nih namanya, patient count. Nah, from call interval where interval dia tuh di bawah 7 hari gitu. Coba run. Oke, ini ya, ini udah cukup menjawab. Kita coba submit. Loh, ini udah betul tuh ya. Tapi ada satu cara lagi yang dia tuh lebih pendek namun tricky tuh ya. Jadi untuk ini bisa ya. Sekarang ada cara lain. Cara lain tuh kayak gimana? Kayak gini tuh kan. Kita bakal menggunakan self join ya. Artinya apa? Artinya yaudah kita joinkan callers dengan callers lagi gitu kan, menggunakan policy holder ID. Kan nanti kita punya 2 call receive ya. Ya udah, berarti kita langsung filter aja call receive-nya yang dia tuh di bawah 7 hari, lebih kayak gitu. Kalau dia lebih pendek, dia langsung dia langsung straightforward. Ya misalkan kayak gini. Select count distinct ya, policy holder ID as patient count from callers ya, misalkan ini C1 karena kita mau joinkan dengan dirinya sendiri. C2, oh iya, ini tambahin C1 biar nggak numpang. Nah kayak gitu. From on, oh ini gedein biar enak. On C1 dot policy holder ID ya, terus sama dengan C2 dot policy holder ID, dan ada 2 kondisi ya, dan kondisinya policy holder ID-nya sama dan interval harinya di bawah 7. Bawah 7 gitu kan. Tapi di sini tuh agak tricky. Tricky-nya apa? Jadi extract days tuh kan dia tuh mencari interval hari ya di antara 2 tanggal ini kayak gitu. Nah, kan kita tuh ngejoin ya, self join dia berdasarkan policy holder ID gitu kan. Nah, bisa jadi selisihnya tuh dia tuh negatif karena apa, kan kita menjoinkan semuanya ya. Makanya nanti tuh kan kita intuisinya kayak gini kan, call pertama dan call sebelumnya tuh kan dia intervalnya di bawah 7 kayak gitu. Artinya kan call pertama kan dia lebih cepat daripada call kedua tuh kan. Berarti call pertama dulu terus baru call kedua kayak gitu. Nah, di situ dia tidak membedakan tuh ya. Meskipun di hasilnya negatif, misalkan C2 tuh dia telepon duluan ya, terus disusul sama C2 kayak gitu. Nah, dia tuh bakal dianggap positif gitu kan. Makanya di sini kita nambahin filter lagi gitu kan. Where aku pengen si C1-nya tuh dia lebih awal ya. Ya udah, berarti C2 policy holder
ID lebih kecil daripada SC2 polisi holder ID gitu kan. Nah, ini baru make sense ya. Jadi kita menghitung nih itu kan banyaknya policy holder ID gitu kan. Nah, kalau ya kan ini nih berarti kita di join berdasarkan ini ya policy holder ID. Nah, terus ekstrak nih. Kalau ekstrak kan dia ya udah di bawah 7 aja gitu kan. Nah gitu. Udah kita run code. Run integer 6. Policy holder ID C2 policy holder ID and extract day from C2 policy. Oh, salah ini tuh. Tanggal ya, tanggal berarti call receive ini call receive juga call receive. Nah kayak gitu, run tuh sama ya gitu. Oke, kita run. Oke, udah sama, query lengkap, dua-duanya ada di kolom komentar. Thank you.